Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sama saya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para asatidz asatidzah rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka Talibul Ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita ganjaran langkah kita dari rumah kita ke tempat ini dalam rangka menuntut ilmu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Salawat beserta salam semoga dapat tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Para asal sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada sore hari ini kita tidak akan membahas banyak karena keterbatasan waktu. Insyaallah sampai jam 9 siap ya. Karena di fikih Ramadan itu banyak pembahasan. Di antaranya ya, adalah di situ ya, kenapa? Karena di sini mengasih judul muslimah ya, karena memang yang paling banyak di muslimah yang biasanya bermasalah di bulan Ramadan. Kalau laki-laki kan ya insya Allah lancar melaksanakan ibadah-ibadah yang berada di bulan Ramadan ya. Materi ini sering kita ulang. Tahun kemarin kita sudah pernah mengulang. Mungkin sebagian antum semua pernah mengikutinya. Maka setiap ilmu yang diulang-ulang itu insya Allah itu akan kita semangat untuk melakukannya dan antusias ya. Maka ini materi selalu diulang-ulang setiap tahunnya. Ini tidak merasa asing. Mungkin ada beberapa hal ya, yang ada permasalahan di antara ulama itu ada ya, berbeda pendapat. Insyaallah ini yang kewajiban seorang muslimah di bulan Ramadan, tentunya mencakup laki-laki juga ya. Yaitu kewajiban muslimah sebelum tiba Ramadan, ini bulan Sya'ban. Kemudian kewajiban muslimah ketika tiba di bulan Ramadan. Apa saja ya, kewajiban di bulan Ramadan itu apa saja ikhwan? Puasa. Yang pertama harus sholat. Banyak orang yang ya memang puasa ada di dalam Ramadan, tapi ada orang yang puasa tapi tidak sholat ya. Nah, gimana hukumnya ini? Ya kan udah kita tahu ya as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama, tiang. Coba kalau puasa itu kan adalah al-junnah, perisai atau dinding dari api neraka. Nah kalau tiangnya tidak ada, ya, dindingnya mau nempel di mana? Nah kan seperti itu logikanya. Maka banyak orang mengabaikan yang ini, sholat. Padahal sholat ini adalah merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Maka kita jangan nanti mengutamakan puasanya, sholatnya diabaikan. Ingat ya,
Sholat ini adalah merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Saking mulianya sholat, perintah sholat itu tidak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat saja, ya kan? Peristiwa apa yang Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah? Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah saking pentingnya sholat, Rasulullah SAW tidak hanya sekedar diturunkan ayat, tapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah sholat. Maka jangan kita abaikan sholat ini. Tidak boleh ditunda-tunda. Tapi kalau puasa boleh. Dalilnya kita tahu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tapi salat, sakitkah kita, sehatkah kita, salat tetap wajib dilakukan. Kemudian baru yang kedua adalah puasa. Nah, ini jadi pokok pembahasan kita terkait puasa nanti. Kemudian nanti juga di Ramadan itu juga ada zakat. Tapi nanti kita bahas. Mungkin di pertemuan berikutnya nanti kalau memang ada taklim online saat ini. Mudah-mudahan kita bisa membahas seputar selain puasa ini. Kemudian kewajiban seorang muslimah, seorang muslim. Kenapa anak katakan muslimah? Karena yang sering berkendala puasanya di bulan Ramadan itu adalah muslimah, seorang akhwat. Kenapa? Pasti di situ setiap bulannya datang tamunya, dan ini pasti berkendala. Dan dia biasanya ada juga yang mengabaikan. Apa yang harus dilakukan? Yaitu mengqadha tentang puasanya sebelum masuk bulan Ramadan. Ini dalilnya udah jelas Kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalat. Kita diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mengqadha puasa dan tidak untuk mengqadha salat. Nah, bagaimana kalau orang tidak mengqadha hutang puasa sampai lewat waktunya? Nah, ini kewajiban kita bagi akhwat, masih kurang berapa hari ini. Insyaallah sudah lunas semua hutangnya. Yang mudah-mudahan kita sudah melunasin semua. Tapi kalau Anda yang melalaikan, bagaimana? Jika sengaja dan mengulur waktunya, maka dia berdosa, bertobat, qadha dan bayar fidyah. Nah, ini pendapat saya ringkas ini. Fa idza jaa Ramadan ats-tsani qabla an taqdiya azimat. Kalau dia datang Ramadan kedua belum menyelesaikan Ramadannya, azimat, maka berdosa. Wa 'alaihal qadha, pertama yaitu bertobat wa 'alaihal qadha, dan dia harus mengqadha, wa taubah dan bertobat, wa it'am miskin an kulli yawmin in kana qadirah. Nah, jadi kewajibannya mungkin ini saudara-saudara kita yang tidak paham kan ini biasanya kayak gini, mengenteng-entengkan. Ini utang hati-hati dengan hutang. Ini hutang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap harus kita bayar. Maka kalau dia seorang akhwat ini tidak membayar dan lepas, maka inilah di antara ulama, walaupun di sini ada khilaf di antara ulama, dia berdosa, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat, kemudian mengqadha puasanya, kemudian membayar fidyah. Kemudian ini masalah-masalah yang sering kita jumpai, menentukan awal bulan Ramadan. Qadarullah tahun ini mulai puasanya dan lebarannya insyaallah berbeda. Nah, bagaimana sikap kita? Tentunya kita sudah memang ada di Indonesia ini ada dua, bukan dua mungkin yang paling terkenal itu ada dua, pemerintah dengan Muhammadiyah. Tapi banyak di sana, mungkin ada yang hari-hari sebelumnya sudah melaksanakan ibadah puasa. Banyak golongan-golongan di sana. Tapi kita ingatlah dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum." Jadi cara menentukan ini udah tahu kita, ini fikih-fikih yang
sering kita lewati, yaitu ru'yatul hilal dan istikmal. Ya. Maka kalau kita melihat hilal maka puasalah. Ya. Faman syahida minkum syahra falyasum, ya. Maka apabila kalian menyaksikan di antara kalian itu bulan, anak bulan, maka berpuasalah kalian. Tapi kalau tidak kita lihat, maka kita istikmal, artinya menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Kemudian seorang muslim harus memiliki prinsip atau punya prinsip. Ya, maksudnya apa? Ada orang yang puasanya dia ikut pemerintah. Kan pemerintah dengan Muhammadiyah kan selisih sehari itu. Ya, katakanlah ya, Muhammadiyah misalnya kan hari ini puasa, dia tidak puasa. Dia ikut pemerintah besok. Tapi giliran lebarannya dia ikut yang cepat. Ini orang tidak memiliki pendiriannya. Jadi prinsip kita kalau kita ikut pemerintah, ya udah kita konsisten. Ya. Kalau pemerintah sudah diumumkan, ya lebarannya besok, ini banyak kejadiannya, ikhwan. Ada yang pemerintah sidang isbatnya udah diumumkan lebarannya besok. Apa lebarannya misalnya hari sidang isbatnya itu ya lebarannya bukan besok tapi kebesokannya lagi. Dia itu pada hari penungguan itu tidak puasa. Ya. Kenapa? Karena hari ini ada yang lebaran. Dan salah satu puasa yang diharapkan itu adalah puasa pada hari raya, ya kan? Pada hari raya. Tapi hari raya siapa? Kalau kita mengikuti pemerintah, ya, kemudian misalnya ada yang hari ini lebaran, maka prinsip kita harus konsisten ikut yang itu, ya. Maka ketika kita tidak puasa, maka kalau kita sengaja maka azimat, tetap kita mengqadanya, ya. Alasannya ya alasannya karena tidak boleh puasa di pada saat lebaran. Tapi lebaran itu kan sekarang itu juga besok lebarannya. Maka prinsip kita harus seperti itu. Kalau lebarannya kita besok berarti sekarang masih puasa gitu. Ya, jangan seenaknya dewe. Ya. Nah, kalau nyambut puasanya ikut pemerintah, lebarannya ikut Muhammadiyah. Ada yang seperti ini, ya kan? Lebih enak gitu kan, hari ini tidak puasa besok jalan, ya. Giliran lebarannya, ya karena biasanya kan Muhammad itu lebih awal, tidak pernah belum ada sejarahnya Muhammad di belakangan, ya. Imma ya, lebih awal atau bersamaan, tidak boleh. Ya. Harus kita memiliki prinsip, ya. Harus memiliki prinsip, harus konsisten dengan apa yang kita ikuti. Kemudian kewajiban seorang muslimah di bulan Ramadan, tentunya di puasa bulan Ramadan adalah suatu kewajiban. Ya silakan ya antum baca tentang fadilah-fadilah berpuasa di bulan Ramadan banyak. Karena ini hanya menyampaikan tentang fikihnya saja. Niat puasa. Jadi ya niat puasa pada malam hari ya, sebelum tiba fajar ya. Man lam yujmi as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Ini perhatikan ya. Ini batas akhirnya ya. Batas akhirnya puasa wajib adalah sebelum terbit fajar. Sedangkan puasa sunnah boleh setelah fajar, ya asalkan belum makan. Maka dalam hadis ini ya tentunya semua kita udah tahu. Ketika kita makan itu pasti sudah niat untuk berpuasa, itulah niatnya. Tapi kalau orang memang tidak tahu, misalnya besok sudah masuk Ramadan, tapi dia belum ada niat, ya, dia tahunya, oh sekarang 1 Ramadan ya, jam 8 ya ingat, ya. Maka kalau puasa wajib itu, maka puasanya itu tidak sah. Kenapa? Karena dia belum ada niat. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Ya.
Oh sekarang hari Senin ya, lupa saya. Udah, karena belum makan, maka boleh dilanjutkan puasanya. Berniat puasa pada awal Ramadan untuk puasa sebulan penuh, atau berniat setiap malam sebelum terbit fajar selama bulan Ramadan. Nah ini ada bagaimana kita ini kan, kita puasanya ini kan selama 1 bulan. Apakah niatnya 1 kali atau setiap hari? Memang ada 2 pendapat di sini. Pendapat pertama adalah cukup niat sekali saja. Ini adalah pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang kedua adalah ya, wajib niat setiap harinya. Saya yakin ya, kita semuanya pasti berniat setiap hari. Ya. Bangun sebelum azan, makan, atau ya kita minum seteguk air, pasti itu adalah niat kita. Tapi walaupun pendapat pertama ini 1 kali niat dijamak 1 bulan, ya, 1 bulan Ramadan, ini juga ada pendapat yang memperbolehkan. Kemudian makan sahur, ini makan sahur adalah suatu hal yang disunnahkan, ya. Maka kita jangan menyia-nyiakan makan sahur. Ya. Memang ketika sebagian orang makan sahur itu ya memang ada yang tidak mood begitu. Tapi jangan kita tinggalkan. Ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maka sahurlah kalian, karena pada makan sahur itu ada keberkahan. Walaupun kata walau kana bijur mati ma'in, walaupun kita hanya meneguk satu air, seteguk air, itu sudah kita dianggap sudah makan sahur. Maka kita jangan sia-siakan. Ada sebagian orang biasanya tidak mau makan sekali, sudah niat, ya dia mengutamakan tidurnya daripada sahurnya. Maka ini tidak mengikuti yang petunjuknya Rasulullah SAW. Nah, ini dalil-dalilnya. Ya. Kemudian ya, hikmah makan sahur. Diperhatikan banyak hikmah makan sahur, yaitu menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Banyak keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita makan sahur. Di antaranya adalah menjalankan sunnah Nabi SAW. Kemudian menyelisihi orang kafir, ahli kitab, ya, karena mereka puasanya tidak makan sahur. Kemudian menambahkan kekuatan untuk beribadah. Nah, jadi ingat ya, jadi kita sahur itu adalah supaya nanti di siang harinya itu kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan nanti ada sebagian orang makan sebanyak-banyaknya ketika sahur. Ya. Lihat efeknya. Ketika selesai salat subuh ngantuk, tidur sampai jam 12. Ini efeknya. Maka kita makan sewajarnya saja. Ya. Makan sewajarnya saja untuk kuat beribadah. Jangan berlebih-lebihan. Kemudian menambahkan sifat rajin. Maksudnya apa? Ya, bangun malam. Kalau orang sahur itu pasti bangun, tidak mungkin tidur. Nah, ini menambah rajin. Kemudian ya, terhindar dari tabiat buruk ketika lapar. Maksudnya apa? Ketika orang tidak makan sahur, ya, dia pasti puasa merasa kelaparan. Sehingga ketika buka puasa ada makanan ini dikumpulkan, makanan ini dikumpulkan. Masya Allah, seakan-akan itu bisa dimakan 1 kali pelan. Tapi setelah berbuka, ya, makan 1 kurma, makan ini minum es, ya akhirnya itu tidak dimakan. Nah, ini sifat tamak. Kenapa? Karena dia makan sahur. Kalau dia makan sahur, tentunya rasa lapar dan sifat tamak itu tidak akan muncul. Kemudian menjadi sebab untuk bersedekah kepada orang yang meminta makan bersamanya. Kemudian menjadi sebab untuk berzikir dan berdoa di dalam waktu yang mustajab. Karena di waktu di antara waktu mustajab itu adalah 1/3 malam terakhir. Kemudian memberi kesempatan untuk berniat kepada orang yang lalai. Kalau orang bangun sahur, makan, itu kan sudah termasuk niat. Kemudian waktu yang diutamakan makan sahur kapan? Ya, tasahhar. Jadi di sini dari hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tasahharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Qala Anas, qultu li Zaid, kam kana bainal adzan was sahur? Qala qadra 50 ayat.
ini adalah waktu utama makan sahur itu adalah di terakhir, ya. Jaraknya yang ditanya oleh sahabat ini, jaraknya kira-kira berapa menit antara azan dengan berakhirnya makannya sahur Nabi? Perkiraan katanya itu adalah 50 ayat, membaca 50 ayat. Maka sebagian para ulama-ulama menafsirkan itu yang dikatakan waktu imsak. Jadi jaraknya Rasulullah SAW yang selesai makan sahurnya itu perkiraan jaraknya itu adalah membaca 50 ayat. Ya, kalau imsak itu berapa menit? 10 menit. Ya, sekitar segitulah. Jadi setelah Rasulullah makan sahur ada 10 menit itu untuk bersiap-siap pergi ke masjid. Ya. Jangan siap-siap masih duduk-duduk di kasur, itu terlelap nanti. Ya. Jadi di situ adalah untuk bersih-bersih, sikat gigi, ya, dan bersiap-siap ke masjid. Itulah ya. Ini adalah waktu yang sangat dianjurkan makan sahur. Jangan nanti kita makan sahur jam 2, Masya Allah. Setelah makan tidur kebablasan subuhnya. Maka Rasulullah SAW yang sangat disunnahkan. Jadi makan sahur itu sunnah dan ada kesunahannya lagi, yaitu adalah takhir sahur, mengakhiri makan sahur. Ya. Ada juga makan jam 10 makan sahur. Ya nanti tidak bangun-bangun. Ya tidak bangun-bangun. Ya. Walaupun itu dinyatakan makan sahur. Maka carilah yang keberkahannya itu ya. Ya fa inna fis sahuri barakah. Jadi itu waktu yang paling utama. Batas akhirnya kapan? Ya ketika azan. Ya. Ketika sudah azan, ya, kita yakin itu adalah azan, ya terbit fajar shadiq, maka itulah berakhirnya ya makan sahur. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Ya maka makanlah kalian dan minumlah kalian sampai di situ ada benang putih dan benang hitam yang jelas. Artinya itu adalah terbitnya fajar. Maka sudah terbit fajar, yang kedua ya fajar shadiq, maka tidak ada yang makan lagi. Kemudian puasa di siang hari Ramadan wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Ini baik itu sudah tahu. Jadi puasa itu kan adalah secara bahasa al-imsak. Apa itu imsak? Nahan. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan biasanya itu di masjid-masjid imsak, artinya apa? Tahan. Suruh tahan apa? Jangan makan. Ya walaupun waktu imsak ini ya, sunahnya waktu imsak itu ya, itu masih boleh makan. Ya, tapi kalau di adat kita di kampung-kampung itu imsak itu sudah tidak boleh makan. Ya. Nah, wajib menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Ya tahu. Nah, seperti ini makan dan minum sengaja, berhubungan suami istri, kemudian muntah dengan sengaja, haid dan nifas, niat mau membatalkan puasa, kemudian murtad. Ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Kemudian ini yang banyak orang yang tidak tahu, wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ini yang banyak masyarakat tidak tahu. Dikira itu puasa itu hanya menahan ya haus dan lapar saja. Maka ada hadis ya, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya itu. Kenapa? Jadi hanya menahan ya haus dan lapar saja. Tapi hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa tidak dihindari. Ya. Jadi kalau kita melihat pengertian puasa itu adalah al-imsak. Nah, di sini yang dikatakan oleh para ulama itu, Ida sunta fal yasum, ya sam'aka, kalau kalian itu puasa, fal yasum maka puasakanlah sam'aka pendengaranmu, wa basaraka dan penglihatanmu, wa lisanaka dan lisanmu, anil kadzib dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan, wal maharib dan yang diharamkan,
wada adal jar, dan jauhilah menyakiti tetangga. Ya. Maka di sini apa yang harus ditahan? Ini selain menahan ya dari hal-hal yang membatalkan puasa, maka tahanlah ya pendengaranmu agar tidak mendengarkan hal-hal yang sia-sia. Wa basaraka, penglihatanmu ini. Mata kita ini juga kita puasakan, yaitu dipuasakan menahan untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan. Nah, kalau sekarang ini mudah kemaksiatan itu muncul di depan kita. Ya, apalagi kita ya berduaan dengan HP ya, di tempat yang sunyi. Masya Allah, wifi lancar. Nah, hati-hati ya. Yang ketiganya itu adalah syaitan. Nah, hati-hati ini kalau yang sering-sering ya menyendiri dan pasangannya HP, selalu tutup kamar. Nah, ya kita berhusnudzon saja. Dia ya bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhusnudzon saja. Tapi ingat ya ikhwan, syaitan tidak tinggal diam. Di mana ada seorang yang menyendiri, syaitan itu akan menyerang antum yang sendiri. Karena ketika kita berjemaah sini, ya, siapa yang mau maksiat? Kita malu. Apalagi sifat muraqabatullahnya itu tidak ada. Ya. Tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka syaitan akan kuat. Maka sesering kita ya bermuamalah ya, bermajelis dengan kawan-kawan, jangan sering menyendiri. Kecuali menyendiri kita itu adalah memang kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud. Ya. Tapi kalau kita menyendiri dengan HP, ini syaitan akan selalu menyerang kita. Ya, entah ikhwan atau akhwatnya ini akan diserang oleh syaitan. Berbeda kita dengan kalau berdua dengan kawan-kawan, apalagi dengan kawan yang soleh dan soleha, insya Allah itu akan terhindar bagi ramai-ramai seperti ini. Maka ya segala apapun yang membawa kemaksiatan, apakah tangan kita, mata kita, mulut kita, pendengaran kita, ini akan ya menghilangkan pahala puasa kita. Harus kita hindari. Perkara yang tidak membatalkan puasa, ya junub masuk waktu subuh, ya kemudian mencium istri, bagi yang punya istri ya, dengan istri tetangga mencium ya, boleh. Mencium istri boleh ya, tidak membatalkan. Mencium istri atau istri mencium suami itu boleh. Ya di sini ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa shaim wa yubashir wa huwa shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menciumku dan wayubashir dan bermain-main. Tapi Rasulullah SAW ya, dalam keadaan puasa. Tapi ini harus hati-hati ya. Biasanya kalau pengantin baru lebih baik berhindari lah. Harus begini. Kemudian memeluk istri batal enggak? Enggak ya. Ya, kecuali memeluk nanti langsung melakukan ini dan itu nanti berbahaya juga, bisa membatalkan. Nah, tapi kalau yang nafsunya ya kenceng-kencengnya, lebih baik menghindari satu dari air. Kemudian mandi guyur kepala, ya kan ada orang yang kepanasan, ya kemudian dia nyebur ke parit. Apakah membatalkan? Batal kalau dia minum situ. Nyebur sekalian minum batal. Tapi kalau hanya nyebur saja boleh. Kemudian berkumur-kumur batal enggak? Batal kalau kumur-kumurnya ditelan. Tapi kalau berkumur-kumur saja enggak boleh. Boleh, enggak membatalkan. Mencuci makanan, ini boleh ya. Mencuci makanan enggak batal. Tapi bisa batal juga kalau dicicipi langsung ditelan. Ingat ya, mencicipi itu hanya di lidah. Nah, mencicipi bukan satu sendok. Ya. Cicip ya, mencicipin saja apakah itu kurang asin atau enggak. Dan jangan ditelan. Setelah dicicipin
buang, ya boleh, ya ini hadisnya. Kemudian bekam ini memang ada perbedaan antara ulama, ada yang membatalkan, ada yang tidak, tapi kebanyakan tidak. Kemudian mencium wangian, ya kita pakai apa? Pakai wangian, kemudian parfum itu kecium baunya kepada kita, itu tidak membatalkan. Kan masuk baunya, walaupun masuk, karena itu tidak mengenyangkan. Kemudian ya pakai celak, boleh, tidak batalkan. Kalau celaknya dimakan, ya. Kemudian suntik, nah ini suntik ini ya tidak. Ini perkara-perkara ada khilaf ya Pak. Tapi di sini para ulama itu ada yang jumhur ulama mengatakan suntik itu tidak membatalkan. Pakai tetes mata, ya walaupun nanti di sini ada perselisihan. Tapi saya mengambil dari di antara pendapat ulama itu ada tidak membatalkan. Kemudian menelan air liur sendiri, ini saya heran ada orang yang memang ada. Jadi setiap puasa dia meludah terus. Dikiranya menelan air liur itu batal, tidak. Kecuali air liurnya antum dikumpulkan sampai penuh, kemudian telan, itu baru bisa membatalkan. Tapi kalau yang hanya biasa-biasa saja itu tidak membatalkan. Nah, kemudian sunnah untuk menyegerakan buka puasa. Ingat ya, jadi ini adalah di antara sunnah-sunnah yang biasanya orang itu tinggalkan. Ada orang yang masya Allah rajin ke masjid, dia seorang muadzin, tidak buka. Masya Allah saking rajinnya dia ada, ya, kemudian sholat sunnah, baru setelah sholat maghrib dia baru berbuka. Tidak seperti ini ya. Jadi kalau kita posisinya sebagai muadzin, jadi ketika sudah masuk waktunya azan, kita batalkan puasa kita dulu. Itu yang sunnah. Jadi untuk mendapatkan kesunahan ini tidak mesti makan satu piring. Ya. Yang kata Rasulullah SAW ini, la yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitr. Manusia itu akan selalu berada pada kebaikan ma ajalul fitr, selama dia menyegerakan berbuka. Ya. Ingat, biasanya orang berbuka itu makan satu piring, enggak. Ya. Kita minum satu teguk air itu sudah kita menyegerakan berbuka. Jangan ditunda-tunda. Tapi kalau masuk waktu ya, jangan kita jadi orang yang giliran nanti ketika makan sahur cari azan yang paling lama, ya. Padahal sudah masuk sunannya. Ketika nanti mau berbuka cari azan yang paling cepat. Jangan seperti itu, ya. Artinya menyegerakan buka puasa ini kita segerakan kalau memang itu sudah masuk waktunya, ya. Misal kita di perjalanan macet, ya sangat luar biasa. Mungkin ada di situ ya, biasanya kan di bulan puasa banyak orang membagi ya makanan-makanan, ya kita ambil atau kita minum, ya. Dan kita sudah mendapatkan kesunahan ini, ya. Ma'ajalul fitr. Nah, kemudian masalah yang dihadapi oleh kaum muslimah, ya ini biasanya banyak. Kenapa saya katakan muslimah? Ya memang muslimah yang biasanya menghadapi masalah ini. Kalau laki-laki itu ya ada masalahnya, tapi tidak seperti wanita. Apa yang dihadapi ketika di bulan Ramadan? Haid, ya kan? Sudah pasti. Kemudian istihadah. Tapi istihadah ya, di antara penyakit, hamil, kemudian melahirkan, lagi menyusui, setelah itu lagi hamil lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi, hamil lagi, ya. Ada seperti ini. Gimana itu? Ini ada fikih-fikihnya. Dan kita bisa bahas atas dan seterusnya. Kemudian BKB, kemudian haidnya tidak teratur, ini muskilah ini. Bingung puasa apa tidak, sholat apa tidak. Kemudian gila. Ada gila. Kemudian tua, sakit, ya, kemudian mati. Ini yang dihadapi oleh orang-orang yang
berada di bulan Ramadan, khususnya bagi perempuan. Ya kalau haid, ya haid haram puasa, tidak boleh ya. Coba saya tanya nih para akhwat, ya, apa ibadahnya ketika seorang wanita haid? Amalan-amalannya, ya insya Allah juga kasih pahalanya ketika di bulan puasa dia haid. Apa amalannya? Ada yang bisa jawab akhwat? Ada hadiahnya Ustaz? Ada. Ini kue. Ada yang bisa jawab apa ibadahnya? Zikir. Apa lagi? Hah? Zikir ya? Hah? Ya. Lihat, ikhwan. Ini banyak akhwat tidak tahu. Antum menerima takdir dari Allah tidak puasa karena haid itu adalah ibadah. Ya. Antum tidak puasa. Coba. Kalau antum puasa pada saat haid, dosa atau tidak? Dosa. Kalau antum tinggalkan, pahala. Ini juga amalan antum ini yang banyak tidak disadari oleh kaum muslimah. Aduh saya nanti saya susah nak gantinya. Jangan begitu. Ini adalah takdir dari Allah. Itu juga ibadah yang kita harus ikhlas, dipahalai oleh Allah. Dan ini dari sisi di sini banyak akhwat-akhwat tak dapat pahala. Kenapa? Ketika datang haid di bulan Ramadan mengeluh. Ya, jangan. Inilah ibadah kita juga dapat pahala dari keridhaan kita. Kita tidak puasa karena haid itu adalah ibadah. Jangan kita mengeluh, karena kalau kita melaksanakan berdosa. Ya kan begitu kan? Maka ini jangan sampai nanti ketika kita datang haid pada saat bulan Ramadan, jangan mengeluh. Ya, qadarullah masya'a fa'al. Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita terima. Ya. Itulah ada kita ibadah kita. Ya selain itu, ya zikir. Kemudian istihadah. Istihadah wajib puasa, wajib ya salat. Kemudian hamil, boleh puasa boleh tidak, ada pilihan. Jika tidak puasa terjadi khilaf. Pendapat kalangan sahabat wajib qada saja. Kemudian ada juga ya wajib fidyah saja. Jumhur ulama diperinci ya, jika tidak puasa karena khawatir dengan diri sendiri dan janinnya wajib qada saja. Jika tidak puasa karena khawatir terhadap janinnya saja wajib qada dan fidyah. Inilah jumhur ulama yang mengatakan alhamdulillah selesai. Inilah marajih yang ana ambil ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Syukron Ustaz, jazakumullah khairan atas apa yang telah disampaikan terkait dengan fisik, terkait dengan fikih. Tentunya ikhwan dan akhwat sekalian, ustaz ustazah, mudah-mudahan tadi apa yang telah disampaikan bermanfaat ya. Bermanfaatnya nih siap diamalkan ya. Jika ada waktu 2-3 menit mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Namun karena baik, kalau tidak ada, insya Allah juga nanti kita akan ada kajian online juga selama bulan Ramadan Ustaz ya. Insya Allah bersama-sama dan saya sendiri juga. Intinya ya kita harus sekali lagi tadi terkait dengan persiapan di bulan Ramadan, terkait dengan ilmu penting sekali ikhwati wa akhwati. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa lebih maksimal lagi dalam beribadah. Mungkin ini saja ya. Sebagai informasi lagi ya, nanti yang akhwat dan ikhwan yang berkas-berkasnya untuk selama bulan Ramadan silakan diambil, imsakiyahnya dan lain sebagainya. Yang bisa dianukan, yang akhwat ikhwan juga mungkin ada kepala cabang nggak datang, nanti bisa mengambilkan sehingga tidak perlu lagi untuk ambil di kemudian hari ataupun diantar karena memudahkan. Seperti itu ya, Ustaz ya. Karena juga saya ini habis ini juga akan pengajian di Desa Kapur, di Nurul Amanah. Mungkin saja nanti mudah-mudahan akhwat nanti bisa ya sedikit gabung nanti mungkin buat ucapan selamat Ramadan ya. Kumpul lagi ramai nih kan. Nah mungkin yang Kak Kosi dan tim media bisa membantu membuat ucapan selamat Ramadan mumpung ada gitu. Insya Allah selama bulan Ramadan ikhwan sedikit terakhir sekali ya. Kita kan biasa ada nama kegiatan berbagi bahagia Ramadan ya. Nah biasanya ada baik itu amplop dan sebagainya. Saya informasikan kembali bahwa nanti teman-teman setiap donasi yang masuk
dari cabang masing-masing teman-teman catat. Ya, dulu kan ada 8 tuh, perbaikan rumah Quran, bingkisan untuk pengajar, bingkisan untuk santri, wakaf Al-Quran. Nah itu jika bersumber dari cabang teman-teman juga akan dikembalikan ke cabang masing-masing. Ya, dicatat dengan baik-baik. Jadi teman-teman jadi bisa menggunakan misalkan untuk perbaikan rumah, beli kipasnya atau apanya, dicatat. Ya, sebelum diserahkan ke yayasan misalkan dicatat, nanti akan dikembalikan untuk baik berupa uang ataupun berupa barang yang sudah menjadi akad ketika diberikan. Paham ya? Seperti tahun lalu sama, cuma tahun lalu itu kan teman-teman tidak catat, datang ke yayasan, tergabung dengan yang lainnya. Nah makanya dari itu saya mohon, jadi juga selain juga mohon disilakan nanti teman-teman bantu informasikan kepada wali santrinya, ya kan? Ayo Bapak Ibu bawa wakaf Al-Quran, perbaikan rumah Quran masing-masing dan sebagainya. Insya Allah ya kita akan dengan catat sesuai dengan akadnya, dan tentunya dengan itu ya wali santri tidak jauh-jauh lagi ke lembaga lain, cukup di rumah Imam Syafi'i yang mungkin teman-teman sebagai pengajar di dalamnya. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Semoga pertemuan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang hadir, ustadz maupun ustazah ini insya Allah diberikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan dan menyiapkan ibadah selama bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan Mubarak insya Allah. Terima kasih. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.